Kisah Nabi Yunus selanjutnya adalah keadaan Yunus sebelum ke Ninawa tidak menentu. Ia mengembara tanpa tujuan dengan putus asa dan merasa berdosa. Akhirnya ia tiba di sebuah pantai, dan melihat sebuah kapal yang akan menyeberangi laut. Ia menumpang kapal itu, dan ketika telah berlayar tiba-tiba terjadi badai yang hebat. Kapal bergoncang, dan para penumpang sepakat untuk mengurangi beban dengan membuang barang bawaan mereka. Tetapi kapal masih juga berbincang hebat. Akhirnya mereka sepakat salah seorang dari mereka harus dibuang ke lautan. Ia membuangi satu di antara mereka ke laut. Undian pertama jatuh pada Yunus. Namun undian diulang karena penumpang merasa Yunus tidak layak dibuang sedang ia orang yang mulia. Tapi pada pengulangan yang kedua dan ketiga, tetap nama Yunus yang keluar. Yunus sadar itu adalah kehendak Allah. Ia kemudian rela menjatuhkan diri ke laut. Allah kemudian mengirim ikan nun, paus, untuk menelan Yunus. Di dalam perut ikan nun, Yunus bertobat meminta ampun dan pertolongan Allah. Ia bertasbih selama 40 hari dengan berkata, La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan melainkan Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah orang yang telah berbuat zalim. Allah mendengar doa Yunus, dan memerintahkan ikan nun mendamparkan Yunus di sebuah pantai. Allah yang Maha Penyayang menumbuhkan pohon labu, agar Yunus yang kurus dan lemah tak berdaya dapat bernaung dan memakan buahnya. Setelah pulih, ia diperintahkan ke Ninawa, di mana penduduk Ninawa yang beriman kepada Allah. Yunus kemudian mengajari mereka tauhid dan menyempurnakan iman mereka. Diketahui ikan paus tidak punya gigi taring. Mereka makan dengan cara menghisap sejumlah besar air untuk dan menyaring hewan-hewan kecil seperti plankton untuk memenuhi perutnya. Air yang terserap itu lalu disemburkannya melalui bagian atas tubuhnya ketika ikan paus muncul ke permukaan. Ikan paus juga setiap setengah jam sekali akan muncul ke permukaan untuk mengambil oksigen dan menyimpannya dalam jumlah besar untuk bernafas selama setengah jam ketika menyelam dalam air. Jadi Nabi Yunus tidak adakah tercerna oleh ikan paus dan Nabi Yunus mendapatkan pasokan oksigen ketika ikan paus naik ke permukaan dan menyimpan oksigen dalam jumlah yang cukup.